Perkenalkan, nama saya Irma Fairuz Kolbia. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Madiun, jurusan akuntansi, ingin mempresentasikan materi pendidikan agama Islam untuk memenuhi nilai saya ujian tengah semester. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi. Yang pertama adalah manusia dan agama. Yang pertama adalah kejadian manusia dan alam semesta. Kejadian manusia dan alam semesta ada beberapa bab. Yang pertama adalah asal-usul alam. Asal-usul alam ini terkait dari beberapa teori. Yang salah satunya adalah teori dentuman besar. Yang kedua adalah awal mula kehidupan di bumi. Awal mula kehidupan di bumi juga terdapat beberapa teori. Salah satunya adalah teori abiogenesis. Yang ketiga adalah asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan. Ini juga terkait dengan dua materi. Yang pertama adalah kelompok evolusi dan yang kedua adalah kelompok teori finalisme. Dan yang terakhir adalah asal-usul manusia menurut Al-Quran. Asal-usul manusia menurut Al-Quran diuraikan dengan beberapa firman Allah, salah satunya yaitu dalam Quran surat Nuh ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Yang artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya adalah hakikat manusia dalam pandangan ilmuwan. Hakikat manusia dalam pandangan ilmuwan ini diutarakan dengan dua teori. Yang pertama adalah psikoanalitik dari S. Freud dan yang kedua adalah humanistik yang diutarakan oleh Roger Hansen Adler dan Martin Buber. Selanjutnya, manusia dalam pandangan agama Islam. Manusia dipandang sebagai 6 kategori dalam agama Islam. Yang pertama adalah manusia sebagai hamba Allah, kedua sebagai An-Nas, ketiga sebagai Khalifah Allah, keempat sebagai Bani Adam, kelima sebagai Al-Insan, dan yang terakhir adalah sebagai makhluk biologis Al-Bashar. Selanjutnya adalah tujuan manusia dalam kehidupan. Manusia diciptakan untuk dikembalikan semula kepada Allah, dan setiap manusia akan ditanya atas setiap usaha dan amal yang dilakukan selama ia hidup di dunia. Apabila pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya hari pembalasan telah dibuat, maka tugas yang diwajibkan atas dirinya perlu dilaksanakan. Selanjutnya yaitu arti dan ruang lingkup agama. Kali ini maksudnya adalah agama Islam. Agama Islam, pengertian Islam secara istilah diungkapkan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdusi pada tahun 1962, bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia dilahirkan ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir serta sempurna dalam Al-Quran yang suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan agama. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki naluri yang jika tidak dipenuhi akan timbul kegelisahan. Salah satunya adalah agama. Begitu pula dengan agama memiliki tujuan untuk menjadikan manusia melaksanakan segala peran yang diperintahkan Allah, sehingga agama mengatur segala sendi kehidupan manusia, dan dapat dikatakan agama merupakan pengatur manusia untuk menjalankan perannya di muka bumi. Untuk materi selanjutnya adalah din al-Islam. Untuk pengertian al-Islam, din al-Islam. Menurut istilah din al-Islam yaitu tatanan yang mengatur kehidupan manusia sesuai ajaran Islam.
Dan din al-Islam memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup din al-Islam terdapat 3. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah. Itu difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Dalam artian ini, yaitu manusia dan manusia bagaimana mereka bersosialisasi, bersilaturahmi, dan saling menjaga satu sama lain. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini yaitu bagaimana manusia menjaga dan melestarikan apa yang telah dititipkan oleh Allah kepada manusia sebagai subjek kehidupan ini. Selanjutnya adalah Islam dan pluralisme budaya di Indonesia. Pluralisme sendiri merupakan sikap toleransi atau saling menghormati terhadap sesama dalam perbedaan, baik perbedaan suku, budaya maupun agama. Dan kita, Indonesia, merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai keberagaman, yaitu beragam dalam suku, ras, agama maupun budaya. Dengan demikian, kita sebagai warga negara Indonesia harus menanamkan rasa pluralisme yang tinggi terhadap keberagaman tersebut, terutama dalam hal budaya dan agama, dengan tujuan mencapai sebuah kedamaian untuk hidup berdampingan. Dan dalam agama Islam, pluralisme sangat ditanamkan atau sangat dianjurkan. Selanjutnya adalah hubungan antar pemeluk agama. Perbedaan agama bukanlah alasan untuk tidak hidup secara damai. Sebuah kedamaian dapat dicapai ketika adanya sebuah kerjasama antar individu. Seperti dalam satu keluarga misalnya, yang mana anggotanya memeluk agama yang berbeda. Mereka harus saling menghormati agar suatu keluarga tersebut tidak hancur atau terpecah. Selanjutnya adalah akidah, syariah, dan akhlak. Kita masuk dalam pengertian akidah. Akidah memiliki arti yaitu ikatan, sangkutan, keyakinan. Dalam artian ini adalah akidah merupakan tempat sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah juga ada kaitannya dengan iman atau keyakinan. Iman tidak hanya diwujudkan dengan keyakinan hati semata. Hal ini diutarakan oleh Quran surat An-Naml ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dul mawwa uluwa fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kedoliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Quran surat An-Naml ayat 14. Selanjutnya adalah pengertian dari syariah. Syariah memiliki arti jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Yang ketiga adalah pengertian dari akhlak. Akhlak memiliki arti budi pekerti, peringai, tingkah laku, atau tabiat. Selanjutnya adalah aliran yang berkembang. Yang pertama adalah aliran yang berkembang dalam akidah. Yang pertama adalah mazhab Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Murji'ah, dan yang terakhir Mu'tazilah. Selanjutnya aliran yang berkembang dalam syariah. Yang pertama adalah Hanafiyah, kedua Malikiyah, ketiga Syafi'i, dan yang terakhir Hambali. Yang terakhir adalah aliran yang berkembang di dalam akhlak. Ada Al-Ma'rifah, Al-Mahabbah, Al-Ittihad, Al-Hulul, dan yang terakhir
wahdatul wujud. Kita masuk ke materi selanjutnya yang selanjutnya yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijtihad. Saya akan membahas Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran menurut terminologi Al-Quran artinya firman Allah SWT yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran memiliki macam-macam nama sebutan. Yang pertama adalah Alkitab atau buku. Yang kedua adalah Al-Dzikr atau pemberi peringatan. Yang ketiga adalah Al-Furqan atau pembeda. Dan yang terakhir adalah At-Tanzil atau yang diturunkan. Selanjutnya sejarah kodifikasi Al-Quran. Sejarah kodifikasi Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah Al-Quran pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang keempat adalah Al-Quran pada masa Khalifah Utsman. Jadi pada masa Rasulullah, Al-Quran itu hanya berupa hafalan-hafalan saja. Dan yang kedua adalah pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah ini Al-Quran sudah menjadi lembaran-lembaran. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran sudah menjadi beberapa bundle. Dan yang terakhir adalah pada masa Khalifah Dan yang terakhir adalah Al-Quran pada masa Khalifah Utsman. Al-Quran telah menjadi buku atau sudah dibukukan. Selanjutnya adalah isi kandungan Al-Quran. Isi Al-Quran ada beberapa. Yang pertama adalah akidah, akhlak, ibadah, hukum-hukum, peringatan, sejarah-sejarah atau kisah-kisah, dan yang terakhir adalah dorongan untuk berpikir. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi dan peranan Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Huda atau sebagai petunjuk. Kedua adalah Al-Furqan sebagai pemisah. Yang selanjutnya adalah Asy-Syifa sebagai obat. Dan yang terakhir adalah Al-Mau'izah sebagai nasihat. Selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yaitu sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga diturunkan di kota yang istimewa, pada waktu yang istimewa, pada bulan yang istimewa. Selanjutnya adalah keautentikan Al-Quran. Al-Quran tidak berbeda sedikit pun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi SAW. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Selanjutnya adalah Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis. Al-Hadis merupakan setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sejarah kodifikasi Al-Hadis. Terbagi menjadi 2, yaitu masa sahabat dan masa tabi'in dan setelahnya. Yang ketiga adalah macam dan tingkatan Al-Hadis. Macam hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah
hadis sahih, kedua hadis hasan, yang ketiga adalah hadis doifa. Selanjutnya adalah tingkatan hadis dan nilainya. Yang pertama adalah hadis-hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis-hadis masyhur atau hadis-hadis mustafid, yang ketiga adalah hadis-hadis ahad atau hadis-hadis khassos yang bersambung-sambung sanadnya. Selanjutnya adalah kedudukan al-hadis, yaitu sebagai penjelas dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Dan terakhir adalah hadis pembuat hukum baru. Hadis berfungsi sebagai penegas dan penguat segala hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah hadis berfungsi sebagai penjelas dan penafsir segala hukum yang bersifat global dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah hadis berfungsi sebagai pembuat serta memproduksi hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Selanjutnya adalah al-ijtihad. Al-ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Yang kedua adalah dasar hukum al-ijtihad. Dasar hukumnya dibolehkannya ijtihad adalah Al-Quran, sunnah, dan logika. Yang ketiga adalah masalah yang diijtihadkan. Yang pertama adalah mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari sebagian kenyataan yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga adalah diperbolehkannya mengambil bunga dari harta yang disimpan di bank. Selanjutnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa nikah tahlil boleh. Selanjutnya adalah pendapat yang membolehkan untuk mendengarkan alat musik dan pesta. Selanjutnya adalah pendapat yang menyatakan tidak disunahkan untuk mengangkat tangan di dalam sholat pada saat takbir rukuk, i'tidal, dan berdiri menuju rakaat yang ketiga. Selanjutnya pendapat yang menyatakan bahwa sholat istisqa tidak disunahkan. Dan yang terakhir adalah pendapat yang menyatakan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal tidak disunahkan. Selanjutnya adalah macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma, yang kedua adalah qiyas, yang ketiga adalah itisan, yang keempat adalah sudud dori'ah, keempat adalah istishab, yang terakhir adalah yang terakhir adalah syarat mujtahid atau syarat menjadi mujtahid. Yang pertama harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum, harus memahami berbagai masalah yang telah diijmakkan oleh para ahlinya, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna, dan yang terakhir adalah harus mengerti tentang nasikh dan mansukh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi